Hai teman-teman, nama saya Nurmaida Panggabean, NPM 1801010040, mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampu Desi Sijabat MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian anak berkelainan, jenis-jenis anak berkelainan, karakteristik dari jenis anak berkelainan, penyebab anak berkelainan, dan teknik bimbingan khusus bagi anak berkelainan. Yang pertama, pengertian anak berkelainan. Anak berkelainan didefinisikan sebagai anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkelainan. A. Kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut, timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Yang termasuk dalam kelainan ini adalah tunanetra, kelainan pada indera penglihatan, tunarungu, kelainan pada pendengaran, dan tunawicara, kelainan pada fungsi organ bicara. B. Kelainan mental. Anak berkelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar kedua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau subnormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Namun dalam hal ini yang biasa atau perlu mendapatkan pendidikan ekstra lebih adalah anak subnormal atau yang sering juga disebut tunagrahita. Yang C. Kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau sering disebut tunalaras adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik anak berkelainan. A. Karakteristik anak berkelainan fisik. Yang terdiri dari anak tunanetra adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan, menunjukkan perilaku yang tidak semestinya, misalnya sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Tunarungu adalah anak yang memiliki kondisi ketidakfungsian organ pendengarannya atau telinganya. Anak tunarungu dari segi fisik berjalannya kaku, agak membungkuk, bernafas pendek, tidak teratur, dan cara melihatnya agak beringas. Anak tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan karena kelainan yang ada di syaraf pusat atau otak. Merupakan anak rendah diri, mudah tersinggung, menyendiri, kepercayaan dirinya kurang dapat menyesuaikan diri, dan kurang dapat bergaul dengan lingkungannya. B. Anak berkelainan mental. Anak tunagrahita yang kategorinya berat kurang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sikap gerak langkahnya kurang serasi, pendengaran dan penglihatannya tidak dapat difungsikan, kurang rentan terhadap perasaan sakit dan terhadap bau yang kurang enak, serta makanan yang kurang enak. Anak tunalaras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Mengalami gangguan perilaku,
suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, berbohong, mencuri, tidak bisa diam, tidak dipercaya, dan sebagainya. C. Anak berkelainan akademik. Yang pertama, karakteristik anak berbakat. Anak berbakat adalah anak-anak mengalami intelektual di atas rata-rata. Proses belajar sangat cepat, rajin, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik. Yang kedua, karakteristik anak berkesulitan belajar. Berkesulitan belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Memiliki kesulitan pada suatu bidang akademik atau lebih. Usaha belajarnya maksimal, tetapi hasilnya tidak maksimal. Penyebab anak berkelainan. Yang pertama, faktor herediter. Sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri. Selain itu, usia ibu sewaktu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kelahiran anak. Usia ibu hamil di atas 35 tahun memiliki risiko yang cukup tinggi untuk melahirkan anak berkelainan. Yang kedua, faktor infeksi merupakan suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan seperti TORCH, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes, polio, meningitis, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor keracunan. Keracunan dapat secara langsung terkena anak maupun melalui ibu saat kehamilan. Munculnya VAS, fetal alcohol syndrome, adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengkonsumsi alkohol berlebihan. Kebiasaan ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin. Yang keempat, trauma. Kejadian tidak terduga yang langsung terjadi pada anak seperti proses kelahiran yang sulit sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung risiko tinggi dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak. Bencana alam juga dapat menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus seperti cacat fisik dan gangguan mental. Yang kelima, kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tinggi kecerdasan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi dapat terjadi karena ada kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak seperti cacingan. Teknik bimbingan khusus bagi anak berkelainan. A. Memahami dirinya dengan baik. B. Memahami lingkungannya dengan baik. C. Membuat pilihan dan keputusan yang didasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. D. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan untuk tunanetra. Alternatif bantuan yang diberikan terutama pada saat memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus diberikan bantuan tentang proses komunikasi verbal, mengembangkan semangat dan konsep diri yang positif atau rasa percaya diri dan mau menerima ketunanetraannya, serta mengenal gambaran lingkungan sekitarnya dengan sejelas-jelasnya.
Selanjutnya, tunarungu. Tujuan utama bimbingan terhadap anak tunarungu adalah untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Usaha ini berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan fisik, psikologi, kestabilan emosi, serta kemampuan pribadi. Jenis-jenis bimbingannya: yang pertama, bimbingan komunikasi bertujuan membantu anak dalam memperlancar komunikasi. Yang kedua, bimbingan pribadi bertujuan agar anak dapat mengenal dirinya, menyadari kemampuan dan kekurangannya, memiliki sikap positif terhadap keadaan dirinya, serta memiliki kestabilan emosi. Yang ketiga, bimbingan sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak agar dapat bergaul dengan orang lain secara positif. Dan yang terakhir, tunadaksa. Alternatif bantuan yang dapat diberikan kepada anak tunadaksa diantaranya: yang pertama, mengembangkan diri sendiri. Yang kedua, menghargai anak dengan cara menerima apa adanya sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang berharga. Yang ketiga, dukungan keluarga dan masyarakat terhadap anak tunadaksa memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.